Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bintang. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas hasil review aku dari chapter 2 buku Software Testing Foundation yang judulnya itu Software Testing Basic. Nah, chapter ini menurutku penting banget nih, karena jadi fondasi sebelum kita masuk ke teknik testing yang lebih teknis atau manajemen testing. Jadi kalau diibaratkan, chapter ini tuh kayak fondasi rumah. Kalau pondasinya nggak kuat, nanti pas belajar teknik testing yang lebih lanjut, kita bakal gampang bingung. Nah, di chapter ini, penulis mulai dengan menjelaskan konsep dasar kenapa software testing itu penting banget. Jadi, hal yang pertama yang ditekankan adalah bahwa software itu beda sama produk fisik. Jadi, kalau kita bikin produk manufaktur, misalnya mobil atau handphone, kita bisa langsung lihat dan pegang produknya. Tapi software itu sifatnya intangible, jadi nggak bisa kita pegang secara langsung. Nah, karena itu proses quality control untuk software juga beda. Penulis juga menekankan bahwa software yang error itu bukan cuma masalah kecil. Kadang orang mikir bug itu kayak hal biasa, tapi sebenarnya dampaknya bisa besar banget. Bisa bikin perusahaan rugi secara finansial, merusak reputasi perusahaan, bahkan dalam beberapa kasus bisa membahayakan keselamatan manusia. Misalnya di sistem kendaraan otomatis atau sistem penerbangan. Di buku ini juga ada contoh kasus yang cukup menarik, yaitu case study PSR 2. Jadi sepanjang buku, penulis pakai satu sistem yang sama sebagai contoh, supaya konsep yang dijelaskan nggak terlalu abstrak. Menurutku ini membantu banget nih, karena kita bisa kebayang gitu, situasi testing di proyek nyata. Untuk hal keduanya, yang menurut aku menarik adalah bagaimana buku ini menjelaskan bahwa testing itu bukan cuma menjalankan test case. Banyak orang, terutama yang baru belajar software testing, sering memikir kalau testing itu cuma run aplikasi lalu cek apakah outputnya benar atau salah. Nah, padahal sebenarnya testing itu jauh lebih kompleks dari itu. Testing itu sebuah proses yang cukup panjang, mulai dari tes planning, lalu tes analisis, kemudian tes desain, setelah itu tes implementation, lalu tes execution, dan terakhir ada tes completion. Jadi sebenarnya testing itu proses end-to-end yang harus direncanakan dengan baik dari awal sampai akhir. Buku ini juga menjelaskan dua konsep penting yaitu static testing dan dynamic testing. Nah, di mana dynamic testing itu yang biasanya kita bayangkan sebagai testing, yaitu menjalankan program dan melihat hasilnya. Tapi ternyata ada juga static testing, yaitu testing yang dilakukan tanpa menjalankan program. Misalnya dengan melakukan review terhadap requirement, desain sistem, atau bahkan source code. Ini penting banget karena seringkali bug sebenarnya sudah bisa ditemukan lebih awal dari dokumentasi atau desain sistem, bahkan sebelum programnya dijalankan. Lalu ada juga nih pembahasan tentang error, fault, dan failure. Di sini dijelaskan hubungan sebab akibatnya. Biasanya semuanya dimulai dari human error, yaitu kesalahan yang dibuat oleh manusia. Misalnya developer salah memahami requirement. Kesalahan itu kemudian menghasilkan fault atau bug di kode, dan ketika program dijalankan, bug itu akhirnya menghasilkan failure, yaitu sistem tidak bekerja sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, buku ini juga menjelaskan beberapa fenomena yang sering terjadi di dunia nyata, di dunia testing juga, seperti false positive dan false negative. Di mana false positive itu ketika testing menunjukkan adanya error, padahal sebenarnya tidak ada masalah di sistem. Sedangkan false negative itu kebalikannya, yaitu ketika sistem sebenarnya punya bug, tapi testing gagal menemukannya. Nah, ini penting banget nih, karena dalam praktiknya, hasil testing bisa saja menyesatkan kalau tidak dianalisis dengan baik. Lalu kemudian, penulis juga memperkenalkan 7 prinsip dasar software testing. Salah satu prinsip yang menurutku paling menarik adalah bahwa exhaustive testing itu mustahil dilakukan. Karena, artinya itu kita tidak mungkin menguji semua kemungkinan input dan kondisi yang ada di sistem. Jadi testing selalu berupa sampel dari kemungkinan yang ada. Karena itu, tester harus pintar memilih, test case yang paling relevan dan beresiko. Lalu, ada prinsip lain nih, yang nggak kalah menarik juga, adalah absence of error is a fallacy. Nah, artinya, walaupun kita tidak menemukan bug saat testing, itu tidak berarti software tersebut benar-benar bebas dari bug. Masuk ke bagian berikutnya nih, buku ini juga membahas tentang software quality dengan mengacu pada standar internasional, yaitu ISO 25010. Di sini kualitas software tidak hanya dilihat dari apakah fitur berjalan dengan benar, tapi juga dari aspek lain seperti reliability, usability, security, dan maintainability.
Jadi, kita tidak hanya bertanya fiturnya jalan atau tidak nih, tapi juga apakah sistem ini benar-benar berkualitas dan nyaman digunakan. Selain itu, chapter ini juga menjelaskan testing proses secara detail, mulai dari test planning sampai test completion. Yang menariknya adalah bahwa proses ini tidak selalu linear. Dalam praktiknya banyak aktivitas testing yang bisa overlap atau dilakukan secara iteratif. Penulis juga menekankan pentingnya traceability, yaitu hubungan antara requirement, test case, dan hasil testing. Dengan adanya traceability, kita bisa memastikan bahwa semua requirement sudah benar-benar diuji. Hal yang menurutku cukup unik di chapter ini adalah pembahasan tentang psikologi dalam software testing. Penulis menjelaskan bahwa developer dan tester biasanya punya mindset yang berbeda. Developer fokus membuat solusi, sedangkan tester fokus mencari kesalahan. Nah, kadang hal ini bisa bikin menimbulkan konflik. Selain itu, ada juga fenomena yang disebut dengan confirmation bias, yaitu kecenderungan manusia untuk mencari informasi yang mendukung keyakinan mereka sendiri. Misalnya developer merasa kodenya sudah benar, sehingga sulit menerima bahwa ada bug. Lalu, karena itu, komunikasi dan soft skill juga menjadi hal penting dalam proses testing. Kalau dibandingkan dengan buku lain seperti Foundation of Software Testing oleh karya Graham, ada beberapa perbedaan pendekatannya, yaitu di buku Graham ini lebih fokus pada struktur yang mengikuti silabus ASTQB, jadi penjelasannya lebih ringkas dan langsung ke poin utama. Sedangkan buku Software Testing Foundation dari Skinner dan Lynch terasa lebih naratif dan lebih dalam secara konsep. Selain itu, penggunaan case study PSR2 di buku ini juga membuat pembahasan yang terasa lebih realistis karena kita melihat satu sistem yang sama sepanjang buku. Menurutku secara keseluruhan, chapter 2 ini berhasil membangun mindset yang benar-benar yang benar tentang software testing. Testing bukan cuma aktivitas teknis menjalankan test case, tapi merupakan proses strategis yang berkaitan dengan kualitas software, manajemen risiko, dan bahkan faktor psikologis dalam tim pengembangan. Jadi buat siapapun yang ingin belajar software testing, chapter ini benar-benar penting nih sebagai dasar sebelum masuk ke teknik testing yang lebih kompleks. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari aku tentang review chapter 2 buku Software Testing Foundation. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami konsep dasar software testing dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.